عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk bertatap muka, bertemu, berkumpul dalam salah satu taman dari taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum raudatan min riyadil jannah farta'u fiha." Jika kalian melihat salah satu taman dari taman-taman surga, maka kalian pergilah ke sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah hilakut dzikr. Halaqah-halaqah yang digunakan di dalamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdal dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu mempelajari hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mempelajari bagaimana tata cara kita beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita kembali melanjutkan serial kajian kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, kitab yang membahas tentang fikih tata cara beribadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada mazhab Syafi'i. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah zakat. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah puasa. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini wa dakhalahu fasiha jannatihi amin. Berkata penulis kitab yaitu Syekh Sayyid Abdullah bin Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, tajibu wajib shaumu syahri ramadhana, puasa di bulan Ramadan, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, wala yasihu, dan tidak sah puasa tersebut, min haidin, dari wanita yang sedang haid, wa nufasaa, dan wanita yang sedang nifas, wa yajibu, dan wajib, alaihima, atas keduanya, yaitu orang wanita haid dan nifas, al-qada'u, untuk mengqadha puasanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini beliau memulai pembahasan puasa dengan pembahasan puasa yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah ditetapkan atas kalian as-siyamu, puasa. Maka dalam kaidah bahasa Arab bahwasanya kata kutiba ala itu menunjukkan perintah, menunjukkan kewajiban. Dan juga kewajiban puasa ini dibawa kepada hanya puasa Ramadan saja. Sebagaimana di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra
falyasum. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan asyahra. Asyahra di sini maksudnya bulan Ramadan. Falyasum, maka hendaknya dia puasa. Di dalam kaidah disebutkan bahwasanya ketika ada lam amr, istilahnya kalau dalam bahasa Arab, masuk ke dalam fi'il kata kerja bahasa Arab itu berfaedah perintah, namanya juga lam amr, lam perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu hukum asalnya memberikan faedah kewajiban, kecuali ada alasan yang menjatuhkan hukum wajibnya ke hukum sunnah. Maka di sini beliau mengatakan yajibu shaumi syahri Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan. Dan ini termasuk syariat yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga puasa ini termasuk perkara yang diistilahkan oleh para fuqaha ma'lumun minad din bid darurah, yang sudah pasti diketahui secara massal. Tidak mungkin ada orang Islam kemudian dia tidak mengetahui bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Oleh karenanya barang siapa yang dia mengatakan setelah mengetahui bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib, maka dia kufur. Dengan syarat dia sudah mengetahui. Akan tetapi kalau dia meninggalkan puasa Ramadan tapi tetap mengatakan bahwasanya puasa Ramadan wajib, tapi dia tidak puasa Ramadan ya karena malas, karena tidak mau lapar dan sebagainya, maka tidak sampai derajat kufur. Akan tetapi orang seperti ini termasuk orang yang fasik, yang bermaksiat dengan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang syarat wajibnya. Syarat wajib di mana ketika seseorang terdapat pada dirinya syarat wajib ini, maka dia termasuk orang yang wajib puasa. Dan sebaliknya, kalau tidak ada pada diri orang ini syarat dari wajib puasa, maka tidak wajib baginya puasa. Di mana beliau mengatakan ala kulli muslimin mukallafin. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Yang pertama syarat wajibnya adalah dia harus beragama Islam. Baik Islamnya adalah taba'an aw asalatan, ya. Baik Islamnya itu karena mengikuti orang tuanya atau Islamnya karena dia masuk Islam. Karena misalkan anak yang lahir, kalau bapak ibunya beragama Islam atau salah satu orang tuanya beragama Islam, otomatis anaknya ikut agama Islam. Kecuali kalau anak itu memilih sendiri nanti ke agama yang lain. Jadi hukum asalnya kalau misalkan ada ikhtilafuddin bainal walidain, ada perbedaan agama di antara dua bapak ibunya, ya, maka dia mengikuti, ya, yang paling mulia dari keduanya, yaitu agama Islam. Kecuali kalau anak itu nanti sudah balik memilih sendiri agama kekufuran. Ala kulli hal, bagi orang yang muslim wajib baginya untuk berpuasa. Syarat wajib yang kedua adalah mukallafin mukallaf. Mukallaf kalau dalam istilah fikih itu isinya dua, yaitu baligh dan berakal. Jadi dimanapun kita mendapatkan kata mukallaf, itu maknanya pasti baligh dan berakal kalau dalam kitab fikih. Maka orang yang belum baligh tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa, karena dia belum disebut mukallaf. Tapi ketika umur 7 sudah wajib bagi orang tuanya untuk mendidik, mentarbiyah anak tersebut, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik anak tersebut sholat. Dan di umur 10 tahun boleh dipukul apabila anak itu tidak mau. Tapi ini tentu dengan memperhatikan
apakah pukulan tersebut memang memberikan faedah jera atau tidak. Dan pukulan tersebut adalah darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Ya, bukan darbut ta'dzib, tapi darbut ta'dib. Bukan pukulan menyiksa tapi memukul pendidikan. Syarat wajib mukallaf, ya. Yang pertama tadi balik, dan yang kedua adalah berakal. Maka kalau orang gila, orang yang hilang akal, ya, orang gila atau orang yang hilang akal, orang pingsan itu juga masuk hilang akal, ya, maka tidak ada kewajiban untuknya berpuasa. Tidak ada kewajiban untuknya berpuasa. Karena tidak ada akal pada orang tersebut. Tidak ada akal pada orang tersebut. Dan juga termasuk orang yang hilang akal dengan mabuk, tapi dengan syarat mabuknya bukan karena semaunya, bukan karena kemauannya. Misalkan dia tidak tahu kemudian minum sesuatu ternyata itu membuat dia mabuk, itu hilang akal, ya, maka tidak ada kewajiban puasa atas orang tersebut. Tapi kalau misalkan mabuknya itu karena kemauannya sendiri, maka dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Adapun tidur, maka para fuqaha tidak memasukkan ini dalam bab hilang akal. Maka kalau misalkan ada orang yang puasa sehari full, ya, diisi dengan tidur, tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Ya. Karena dia bukan hilang akal. Ya, perbedaannya antara hilang akal dengan tidur adalah kalau hilang akal itu dibangunkan tidak bangun. Sedangkan orang tidur kalau dibangunkan dia bangun. Kemudian beliau menyebutkan mawani', penghalang. Ya, penghalang seseorang itu dari puasa Ramadan. Faqala al-musannif wala yasihhu min haidin wa nufasa'a wa yajibu 'alaihimal qada'. Beliau mengatakan bahwasanya tidak sah puasa dari wanita yang sedang haid dan juga wanita yang sedang nifas. Maka kondisi haid dan kondisi nifas ini termasuk penghalang dari puasa. Penghalang dari keabsahan puasa. Maka wanita yang haid dilarang bahkan diharamkan berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa dia berdosa. Jadi beribadah bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan ibadah. Karena sudah tahu kalau haid itu tidak sah, ya, tidak sah untuk berpuasa, tapi dia tetap berpuasa. Dan dikiaskan kepada haid adalah wanita yang nifas. Ya. Baik. Wa yajibu 'alaihimal qada, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha. Jadi wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas itu diharamkan untuk berpuasa dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasanya. Untuk mengqadha puasanya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur bahwasanya Sayyidah Aisyah ditanya tentang kenapa wanita itu disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, bahwasanya kunna yusibuna dzalika fa umirna biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i shalah. Kami juga pernah menjalani atau melakukan terjadi pada kita hal itu, yaitu pas puasa Ramadan kita haid. Maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha shalah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
beliau menyebutkan tentang rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diberikan kepada orang yang wajib puasa untuk tidak berpuasa. Maka beliau mengatakan wa yajuzul fitru wa yajuzu, dan diperbolehkan al fitru berbuka li musafirin bagi orang yang sedang safar, safar qasrin, safar qasar. Namanya safar qasar ini safar jauh, safar yang diperbolehkan untuk mengqasar salat. Wa in lam yashqa, meskipun tidak ada kesulitan alaihi atas orang tersebut, saumun berpuasa. Wali maridin, dan untuk orang yang sakit, wa hamilin, dan orang yang sedang hamil, wa murdi'atin, dan orang yang sedang menyusui, yasyukku alaihim, yang kesulitan atas mereka, masyaqqatan, dengan kesulitan, la tuhtamalul fitru, yang tidak bisa kecuali dengan berbuka. Wa yajibu alaihimul qada, dan wajib atas mereka untuk mengqadha. Dan wajib atas mereka untuk mengqadha. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa keringanan yang mana seseorang yang dia wajib puasa tapi boleh tidak puasa. Yang pertama adalah musafir. Musafir itu orang bepergian. Ya. Dengan syarat itu adalah safara qasrin, safar qasar. Maksudnya adalah safar jauh, bukan safar dekat. Ya. Bukan safar dekat. Safar jauh ini kalau dalam mazhab, safar jauh itu sejauh 2 marhalah. Atau 16 farsakh atau 4 burd. Itu kalau dengan ukuran zaman dahulu. Kalau dikonversikan oleh para ulama mutakhirin hari ini, itu kurang lebih sekitar 84 km. Maka kalau orang bersafar dengan jarak demikian, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Wa in lam yashqa alaihi shaum, meskipun dia tidak merasa berat untuk berpuasa. Meskipun dia tidak merasa berat untuk berpuasa. Karena ilahnya, alasan boleh untuk tidak berpuasa itu bukan karena berat atau tidaknya, tapi karena safar atau tidak safarnya. Yang artinya kalau misalkan orang berjalan, menempuh perjalanan jauh 84 km lebih dari Mojokerto ke Jakarta misalkan, naik kereta bisnis atau eksekutif, atau naik pesawat Garuda misalkan, ya, yang fasilitasnya lengkap, nyaman, tidak terasa tiba-tiba sudah sampai. Apakah berarti orang ini tidak mendapatkan rukhsah? Kita katakan dia tetap mendapatkan rukhsah. Karena alasan hukum rukhsahnya adalah bukan karena kesulitan dalam safar, tapi karena safar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah wali maridin, dan bagi orang yang sakit. Dan bagi orang yang sakit, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa dengan syarat, tidak semua sakit. Dengan syarat sakitnya itu memang membuatnya kesulitan untuk berpuasa. Misalkan mahnya kambuh, ya. Atau misalkan asam lambungnya kambuh misalkan, ya. Atau misalkan jantung, penyakit asma, macam-macam yang berat. Yang mana kalau dia tetap berpuasa, ya, dia merasa kesulitan dan berat, bahkan timbul kemudorotan. Maka ketika itu seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya adalah sakit yang ringan, yang mana masih memungkinkan untuk dia berpuasa, maka dia tetap berpuasa.
Misalkan sakit gatal-gatal misalkan. Ya maka tetap berpuasa. Tidak boleh dia mokel dengan alasan sakit gatal-gatal. Ya apa korelasinya antara gatal-gatal dan menahan lapar? Tetap dia berpuasa. Karena ini termasuk masyaqqah ya. Tuhtamalul fitr. Termasuk ya, kesulitan yang mana tidak mengharuskan dia untuk berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah hamil, wanita yang hamil. Wanita yang hamil juga mendapatkan keringanan. Wanita yang hamil juga mendapatkan keringanan. Wa murdi'atin, dan yang keempat adalah wanita menyusui juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dengan syarat yang sama, bahwasanya hamil dan juga menyusuinya itu membuat dia kesulitan untuk berpuasa atau khawatir terjadi keburukan kepada dirinya atau anaknya atau kedua-duanya. Atau kedua-duanya. Dengan perincian dalam mazhab bahwasanya kalau wanita yang hamil atau wanita menyusui, jika dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya saja, dia tidak khawatir terhadap dirinya sendiri, maka yang wajib atas dirinya ada dua. Yang pertama, dia mengqadha untuk dirinya karena dia tidak berpuasa, dan yang kedua, fidyah. Kenapa? Karena dia membatalkan puasa bukan karena alasan yang ada pada dirinya sendiri, tapi karena alasan orang lain. Tapi kalau misalkan dia berbuka puasa, tidak berpuasa karena sebab khawatir terhadap kesehatan dirinya atau khawatir terhadap kesehatan dirinya dan bayinya, maka yang wajib atas wanita tersebut adalah mengqadha saja. Kemudian beliau menyebutkan masalah yang lain. Beliau mengatakan wa yajibut tabyitu wa ta'yinu fin niyyati, dan wajib untuk at-tabyit. Tabyit itu niat di malam hari. Wa ta'yin, dan menentukan fin niyyati dalam niatnya. Likulli yaumin, untuk setiap hari. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak tabyit itu memalamkan. Bata yabitu itu kan masalah bermalam. Kalau tabyit itu mempermalamkan. Jadi barang siapa yang tidak berniat di malam hari, fala siyamalahu. Ini berlaku untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh berniat di pagi hari meskipun sudah terbit fajar, selama dia belum melakukan pembatal puasa. Wa ta'yin, dan wajib menentukan itu puasa apa? Apakah puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah? Karena puasa-puasa ini semuanya adalah wajib. Ya. Tapi bukan wajib dari segi asalnya. Karena puasa yang wajib dari segi asalnya hanya puasa Ramadan. Puasa yang lain itu bisa menjadi wajib bukan karena segi asal, tapi karena ada unsur lain. Seperti kafarah, ya karena dia melakukan pelanggaran di bulan Ramadan atau pelanggaran yang lainnya, ya. Atau puasa nazar, puasa sunnah tapi dinazarkan, maka puasa sunnahnya menjadi wajib. Al-kulihal, bagi orang yang puasa Ramadan, maka wajib untuk berniat di malam hari setiap malamnya. Wal imsaku 'anil jima', dan menjaga diri dari berkumpul dengan istrinya. Ya. Beliau sudah mulai menyebutkan tentang al-muftirat, pembatal-pembatal puasa. Wal istimna'i, dan juga istimna, mengeluarkan air mani. Wal istiqaati, dan dari muntah. Wa 'anir riddati, dan dari murtad. Wa 'an dukhuli 'ainin, dan dari masuknya suatu benda, suatu zat, jaufan, ke dalam dirinya, ke dalam tubuhnya.
illa kecuali rikuhul khalisut tahiru, kecuali ludahnya sendiri yang bersih, yang suci, min ma'danihi, yang berasal dari perutnya atau berasal dari tubuhnya sendiri. Wa an la yajunnah, dan tidak menjadi gila walau lahdatan, meskipun sebentar. Wa an la yu'ma alaihi, dan tidak pingsan kullal yaum, setiap harinya. Maka di sini beliau menyebutkan tentang pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah jima. Ya. Yang pertama adalah jima. Ya. Maka jika ada orang berpuasa, kemudian dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka puasanya batal. Maka puasanya batal, dan wajib dia untuk membayar kafarah. Untuk membayar kafarah, ya. Itu membebaskan budak atau memberi makan 60 orang miskin. Sebelum itu berpuasa 2 bulan turut-turut. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa al-istimna, mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani. Maka ketika siang hari pada bulan Ramadan dia dalam kondisi puasa, kemudian dia mengeluarkan air maninya, maka otomatis puasanya batal, meskipun dia tidak berjima. Meskipun dia tidak berjima. Kecuali kalau misalkan tidak disengaja. Kecuali kalau misalkan tidak disengaja. Misalkan dia punya penyakit, ya. Misalkan dia punya penyakit yang mana mungkin karena pekerjaan yang berat tiba-tiba keluar air maninya. Ya. Keluar air maninya. Atau misalkan di siang hari dia tidur siang, ternyata junub mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Ya. Sebagaimana orang yang tidak batal puasanya ketika tidak sengaja makan atau minum. Makanya di sini beliau menggunakan lafaz istimna. Istimna itu adalah mengeluarkan, bukan keluar dengan sendirinya. Yang ketiga al-istiqaah. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Kalau ada orang yang muntah dengan sengaja, ya, maka batal puasanya. Yang keempat wa'anir riddah, murtad, naudzubillah. Jadi kalau ada orang puasa kemudian dia murtad, maka otomatis batal puasanya. Ya. Yang kelima wa'an dukhuli ainin jaufan, masuknya sesuatu atau satu zat ke dalam tubuhnya. Ya. Masuknya suatu zat ke dalam tubuhnya. Jaufan, kepada jaufnya, ya. Ditambahi catatan dengan an manfadhin maftuh, dari lubang tubuh yang terbuka, hidung, mulut, telinga, ya, dubur dan kubul, dan juga termasuk dimag, ya, termasuk dimag. Dimag itu kepala, ya. Maka kalau misalkan, ya, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tapi melalui pori-pori kulit, seperti suntik, ya, maka tidak mengharuskan dia untuk membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah. Tapi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam hidungnya, ya, dengan sengaja, atau masuk ke dalam telinganya, atau masuk ke dalam duburnya atau kubulnya, maka batal puasanya. Illa, kecuali rikuhul khalisut tahiru min ma'danihi, kecuali ludahnya sendiri. Nih, ludahnya sendiri yang ada di dalam mulut. Maka ini boleh, karena sulitnya untuk menjaga hal tersebut.
Dan tidak mungkin orang selama setengah hari disuruh untuk ngempet tidak menelan ludah, kan kesulitan. Kemudian yang keenam adalah tidak gila. Karena tadi kita sebutkan termasuk syarat wajibnya orang puasa adalah berakal. Nah, kalau dia gila di pertengahan hari, maka dia batal puasanya karena dia sudah dalam kondisi tidak wajib puasa meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya sebentar. Ya, dan tetap mengqadha. Mengqadha ketika dia sadar, maka mengqadha. Mengqadha puasanya. Kemudian wa an la yughma alaihi kullal yaum. Dan tidak pingsan. Tidak pingsan. Jadi kalau misalkan ada orang pingsan, maka dilihat. Kalau pingsannya itu mengambil sebagian besar dari waktu puasanya, maka batal. Maka batal puasanya. Tapi kalau pingsannya ini hanya sebentar, sejam atau 2 jam, misalkan karena operasi dia harus dibius, kemudian dia pingsan mungkin 1 jam 2 jam setelah itu siuman, maka dia masih boleh untuk melanjutkan puasanya kalau tidak merasa berat karena sakitnya. Kalau merasa berat, ya dia boleh untuk tidak berpuasa karena alasan sakit tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang umum pembahasan yang umum dalam artian beliau membahasnya tidak begitu merinci. Karena memang kitab Sulamun Taufik ini membahas fikih tapi hanya membahas luar-luarnya saja, tidak sampai merinci begitu detail. Insyaallah nanti kalau sudah selesai kitab Sulamun Taufik, kita akan membaca kitab yang lebih rinci dalam bab fikih. Kemudian beliau menyebutkan tentang puasa yang diharamkan. Faqala wala yasihhu shaumul idaini wa ayyamit tasyriqi. Dan tidak sah puasa pada 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Wa kadzan nisful akhiru, demikian juga pertengahan terakhir min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Wa yaumus syakki, dan ketika hari syak, illa kecuali an yasilahu, dia menyambung puasanya tersebut bima qablahu, dengan hari sebelumnya. Auli qadhain, atau dia berpuasa pada separuh Sya'ban atau pas hari syak tadi karena alasan mengqadha puasa. Au nadrin, atau puasa nadar. Au wirdin, atau memang dia punya kebiasaan puasa di hari-hari itu. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa puasa yang diharamkan untuk berpuasa di dalamnya. Yang pertama adalah puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kalau ada orang yang berpuasa pada hari raya Idul Fitri pas tanggal 1 Syawalnya, atau hari raya Idul Adha pas tanggal 10 Dzulhijjahnya, maka dia berdosa dan haram puasanya tersebut. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, atau di dalam hadis yang sahih disebutkan, naha Rasulullah SAW an siyami yaumaini, yaumil fitri yaumil adha. Bahwasanya Nabi SAW melarang dari puasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Idul Fitri atau hari Idul Adha, maka ini puasanya haram dan dia mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, puasa yang dilarang adalah puasa ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini termasuk puasa yang dilarang, yaitu puasa 3 hari setelah Idul Adha.
Hal ini sebagaimana karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari puasa di hari-hari tasyrik tersebut. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan alasannya innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Karena hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mutlak ya, dalam pendapat yang jadid dalam mazhab Syafi'i secara mutlak tidak boleh puasa tasyrik. Baik untuk orang yang haji ataupun tidak berhaji. Baik untuk orang yang haji ataupun tidak berhaji. Kemudian puasa yang selanjutnya yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa setengah yang terakhir dari bulan Sya'ban. Puasa setengah yang terakhir dari bulan Sya'ban. Kita jelaskan setelah adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang dilarang yang ketiga adalah puasa pertengahan yang terakhir dari bulan Sya'ban. Pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban. Jadi sejak tanggal 16 sampai ke 30 atau 29. Maka ketika memasuki tanggal ini seorang dilarang untuk berpuasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala siyama hatta yakuna Ramadan." Kalau Sya'ban sudah memasuki
pertengahannya, maka tidak ada puasa sampai masuk bulan Ramadan. Sampai masuk bulan Ramadan. Dan puasa yang dilarang selanjutnya yang keempat adalah puasa pada yaumus syak, hari syak. Hari syak ini adalah hari 30 pada bulan Sya'ban, ya, yang mana manusia heboh apakah sudah memasuki 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Maka pada hari syak ini seorang tidak diperkenankan untuk berpuasa, sebagaimana dalam hadis, ya, dari Ammar bin Yasir beliau mengatakan, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari syak, maka dia sudah menyelisihi, bermaksiat, durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan malam ini, ya, besok adalah entah itu besok itu tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Yang jelas tadi siang itu tanggal 29. Ya. Kemudian ketika di malam atau sore harinya orang-orang berselisih. Ya, orang-orang berselisih. Ya. Ramai, ada yang mengatakan, saya dengar tadi ada yang melihat hilal. Tapi dia tidak berani untuk memastikan sendiri karena hanya kabar burung, sehingga membuat manusia heboh. Atau mungkin ada yang mempersaksikan tapi kesaksiannya tidak bisa diterima, seperti kesaksiannya anak kecil atau budak, ya, atau orang fasik atau perempuan, ya, karena kesaksian untuk melihat hilal ini, ya, minimal adalah untuk masuknya bulan Ramadan, ya, minimal adalah 1 orang laki-laki merdeka yang sudah mukallaf. Ya. Jadi kalau misalkan yang melihat anak kecil, ya tentu kesaksiannya tidak bisa diterima oleh hakim. Atau yang melihat adalah wanita, maka kesaksiannya tidak bisa diterima oleh hakim. Ya. Dan hal tersebut akhirnya membuat manusia ini heboh. Akhirnya membuat manusia heboh. Ya. Karena pada zaman dahulu belum ada sistem yang baik seperti hari ini, koordinasi yang mudah, ya. Jadi yang nunggu ada kabar dari seseorang yang melihatnya. Kalau nggak ada kabar ya sudah. Nah, kalau misalkan tidak ada kehebohan, ya, misalkan kalau tidak ada kehebohan, ya, maka ini bukan termasuk hari syak. Misalkan sudah ditentukan oleh hakim setempat atau pemerintah setempat, ya. Tapi beberapa orang masih ada yang ragu, saya tadi melihat tapi tidak terlihat dan lain sebagainya, ya, maka ini tidak termasuk kehebohan karena sudah ditetapkan oleh hakim setempat yang sah, ya. Jadi puasa pada hari syak ini adalah puasa apabila ada kehebohan di situ. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat ya sudah, ya, maka kita mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim setempat. Kemudian beliau melanjutkan, illa an yasilahu bima qablahu, kecuali dia menyambung dengan puasa sebelumnya. Dia menyambung dengan puasa sebelumnya. Ini berlaku untuk puasa pertengahan Sya'ban dan puasa hari syak. Jadi kalau misalkan dia masuk, ya, mau masuk tanggal 16 Sya'ban, kemudian dia sudah berpuasa sejak tanggal 15-nya, ya maka boleh dia tanggal 16 nanti puasa, tanggal 17 puasa, dan seterusnya. Ya. Hatta sampai hari syak dia boleh untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw wala yaumaini. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Illa, kecuali rajulun kana yasumu yauman falyasum. Kecuali kalau memang ada yang sudah terbiasa untuk berpuasa, maka silakan dia berpuasa. Ya.
Atau mungkin alasannya lain, au liqadha'in, atau mungkin karena ingin mengqadha puasa. Dia punya hutang puasa, waktunya sudah mepet. Sudah mau masuk Ramadan berikutnya. Maka boleh dia mengqadha meskipun di pertengahan Sya'ban. Au nadrin, atau puasa nadar. Dia sudah bernadar, kemudian dia melihat bahwasanya dia pada saat ini mudah untuk melaksanakan puasa. Maka silahkan melaksanakan puasa meskipun sudah lewat pertengahan Sya'ban. Awirdin, atau dia punya wirid puasa. Wirid puasa itu puasa hari-hari tertentu. Misalkan dia punya wirid puasa Daud, punya wirid puasa Senin Kamis, ya. Maka silahkan ketika dia jatuh hari Senin atau Kamis, atau jatuh gilirannya puasa Daud, silahkan dia berpuasa meskipun sudah masuk pertengahan Sya'ban. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa dia lakukan. Karena sebagai wirid.